Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abad, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan, keimanan, kesehatan, dan terlebih kesempatan untuk menghadiri majelis kita. Dan ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara saudara-saudara kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, tapi tidak diberi kesempatan untuk hadir di tempat kita ini. Maka berbahagialah, beruntunglah yang hadir dalam majelis karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita syukuri. Ini adalah nikmat yang agung, orang terus berada di dalam talabul ilm. Tayyib, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Tayyib, kembali kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam adab thalabul ilm, adab penuntut ilmu. Ini amat penting seseorang mempelajarinya sebelum terjun dalam hal mempelajari ilmu, karena banyak di antara kita sekian tahun belajar ilmu, menghadiri majelis, menghafal, tapi tidak ada faedah, tidak ada berkah yang dia dapatkan. Itu karena tidak memperhatikan adab-adab yang semestinya. Ya, maka ini jemaah sekalian, telah berlalu beberapa adab yang telah kita pelajari. Pertemuan yang lalu, seorang thalabul ilm yang pertama kali dia harus perhatikan adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran, benar ya, Al-Quran. Dia yang paling penting harus diperhatikan seorang penuntut ilmu. Ya, bahkan seluruh kaum muslimin harus memperhatikan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu suatu hal yang sudah ditinggalkan, tidak diperhatikan lagi. Ya, sebagaimana Ramadan yang lalu kita sibuk dengan mushaf kita, ya, bahkan mushaf itu bisa robek gara-gara kita sibukkan. Tapi pertanyaannya, apakah mushaf itu sekarang tersimpan rapi di meja kita, atau dimanapun, atau sudah berdebu, ataukah masih lusuh? Ya, atau kita sibuk dengan mushaf? Ini menjadi pertanyaan. Jangan sampai itu sudah hal al-mahjura, sudah hal sesuatu yang ditinggalkan. Kalau demikian, alamat bahwa kita tinggalkan Al-Quran. Kita kenal tilawah, kita kenal qiraah ketika hanya bulan Ramadan. Berapa ayat yang kita baca per hari? Apakah masih ada? Jangan sampai itu hanya yang dibaca dalam sholat kita. Jangan sampai, ya, jangan sampai itu dibaca dalam sholat kita. Nah, seorang penuntut ilmu harusnya dia mempunyai wirid harian. Harus dia penuntut ilmu. Ya, berapa
lembar atau berapa halaman dia baca tiap hari. Harus dia punya demikian. Harus ada target. Ya, walau sesibuk apapun kita, pasti akan ada waktu. Ya, pasti akan ada waktu. Jangan sampai ini jemaah sekalian ya. Karena setan itu sangat haris, sangat ingin seseorang jauh dari Al-Quran, sangat ingin seseorang jauh dari majelis ilmu. Segala cara dilakukan oleh syaitan untuk menghalangi seseorang untuk ya menghadiri majelis ilmu, untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu, menjauhkan dari Al-Quran. Ya, jangan sampai apa yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ini menyibukkan kami tersibukkan. Apa yang menyibukkan dia sehingga ini ayat tentang yang meminta uzur keluar jihad. Apa uzurnya? Sibuk dengan harta dan keluarganya. Ya, berkata Syekh As-Sa'di bahwa wa kana fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Wa su'udzan, dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ya'tadzirun, ya, mereka itu meminta uzur, beruzur karena harta dan keluarga mereka disibukkan dari keluar jihad. Jangan sampai demikian. Banyak alasan-alasan, ya, sehingga kita tersibukkan tidak menghadiri majelis ilmu. Dan ini jamaah sekalian bahwa setan itu sangat, ya, ingin seseorang menghalangi, ya, belajar ilmu agama. Ini tujuan pertama. Bagaimana caranya seseorang itu tidak datang dalam majelis? Berbagai banyak alasan dia. Ada keluarganya, ada ininya, ada ininya. Dan ingat jamaah sekalian bahwa memang manusia itu diciptakan banyak keluh kesah. Pasti punya banyak alasan kalau memang tidak mau. Kalau asalnya memang tidak mau, pasti banyak alasannya. Dan ini tuh juga bisa ditunggangi oleh syaitan. Jangan sampai demikian. Alasan-alasan seperti ini, ya, kita beruzur, maka ini bukan uzur, tapi apa kata Syekh? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Memang enggak mau. Hanya beralasan kesibukan. Maka ini hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai seperti, ya, apa yang mereka minta alasan untuk tidak keluar khuruj fi sabilillah. Dan ini jamaah sekalian bahwa menuntut ilmu adalah merupakan jihad. Jihad yang agung, ya, mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu, ya, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Laba watwe dengan kegunaan. Banyak alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Ya, ini jamaah sekalian, apalagi menghalangi kita mempelajari Al-Quran, memposisikan Al-Quran lebih utama dari yang lainnya. Itu banyak alasan. Sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan anak kita, sibuk ini. Kapan? Tidak jamaah sekalian. Ya, insya Allah nanti ada beberapa tips bagaimana kita seseorang itu bisa mampu menghafal Al-Quran. Dia punya harus ada azam yang kuat, ya, karena seorang tulabul ilm, ya mas sekalian, bahwa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril alladzina utul ilm, ya. Berkata para ulama, falam yakun, barang siapa, ya, Al-Quran tidak ada tersimpan di dalam dada-dada mereka,
Falaysa min ahli ilm. Mereka bukan ahli ilm. Meskipun mereka menghafal ribuan kitab selain Al-Quran. Ini Quran menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak mempunyai Al-Quran yang di dalam dada mereka, artinya tidak mempunyai hafalan Al-Quran, mereka bukan ahlul ilm. Ya, karena di sini Allah menjelaskan bahwa ya, bal huwa ayatun bayyinat. Itu ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilm, yang berada di dalam hati-hati yang diberikan ilmu. Begini jemaah sekalian, bahwa seorang penuntut ilmu dikatakan tulabul ilm harus dia mempunyai Al-Quran di dalam hatinya. Hafalan. Dan ini jemaah sekalian, jangan dikira bahwa kita ini sudah berumur. Uzurnya apa? Umur. Minta uzur, saya tidak bisa. Dia tidak boleh. Macun dia umur. Dena. Berarti ini yang pertama kesalahan awada. Ya. Zu'zan kepada Allah. Zu'zan kepada dirinya sendiri. Dari mana dia tahu tidak bisa? Ya. Dari mana dia tahu bahwa dia tidak mampu? Zu'zan. Ya. Zu'zan kepada diri sendiri. Apalagi kepada Allah. Ya. Pertama kali dia tidak bisa, dia sudah bersangka pada dirinya bahwa tidak bisa. Dari mana dia tahu? Tidak bisa. Coba. Ya. Coba dulu. Sebelum dicoba kan. Bagaimana rasanya dia tahu bahwa kopi ini manis atau pahit kalau sebelum coba dulu. Udah kalah sebelum bertanding. Inilah yang membuat ya kegagalan seseorang dalam menghafal ilmu. Ya, uzurnya adalah apa? Umur. Tidak. Umur tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, tidak jemaah sekalian. Para ulama dan banyak di antara kita, banyak sudah kita dengar, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, saksikan di sosial media. Ya banyak mereka hafal Al-Quran ketika umurnya 70 tahun, 50 tahun. Sama-sama kita semuanya. Sama-sama kita lahir tanpa ada yang tahu apa-apa pun. Tidak ada bayi langsung baca surah Al-Fatihah, nggak ada sama sekali. Tidak ada. Maka ini ya Bapak sekalian, perhatian ini kepada Al-Quran. Ya, ini. Dan ini ya Bapak sekalian, ini bisa kita praktekkan sebagaimana dijelaskan para alim ulama kita, para masyayikh. Seorang itu bisa dimanfaatkan soal 5 waktu kita. Antum hadir sebelum azan, ya kan? Sebelum azan, antara azan dan iqamah antum hafal 1 ayat. 1 ayat masa enggak bisa? 1 ayat saja. 1 ayat tiap 5 waktu. Berapa? Sudah 5 ayat. Kalau enggak bisa 5 ayat, 1 ayat saja 5 waktu. Itu saja diulang-ulang terus sampai sehari itu. Saya enggak bisa. Sudah coba? Sudah coba? Antum mereka yang tidak bisa. Sudah coba tidak? Belum kan? Coba praktekkan. Praktekkan akhi. 1 hari 1 ayat. Kalau istilah bahasa one day 1 ayat. Coba praktek akhi. Insya Allah bisa. Iya bisa. Malam harinya antum beroja lewat qiyamul lail. Khair insyaallah. Bisa enggak? Susah bangun Ustaz. Kalau susah bangun sebelum tidur, salat witir 1 rakaat, muroja pakai ayat itu. Khair insyaallah. Apalagi halangan. Bisa enggak? Bisa tidak? Bisa enggak? 1 ayat. Coba aja. Mulai juz amma. Ya, surat An-Naba 1 ayat. Amma yatasaalun. Masa enggak bisa hafal?
Satu ayat satu hari. Ini jemaah sekalian ya. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, bahwa tambih kepada kita para tullabul ilm, bahwa orang yang ya tidak mempunyai hafalan Al-Quran belum dikatakan penuntut ilmu. Ya, makanya jemaah sekalian perlu perhatian khusus kepada Al-Quran. Perlu ini, jangan dianggap remeh. Ya, karena semua ilmu bersumber dari ini Al-Quran. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain, harusnya pertama kali perhatikan Al-Quran. Al-Quran dulu. Ya, pelajari. Walhamdulillah di tempat kita ini, masya Allah, sudah ada rumah Quran. Siap mengajarkan Al-Quran. Ya, siap mengajarkan. Pertama kali itu seorang itu orang tatbiknya, dia harus memperbaiki bacaan Al-Qurannya sebelum menghafal. Ini paling utama jemaah sekalian. Perbaiki bacaan Al-Quran sebelum menghafal. Dan ini jangan diambil sembarang sama guru. Al-Quran itu talaki, harus belajar sama guru, bukan otodidak. Orang menghafal otodidak pasti banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Ya, orang menghafal harus dia store pada seorang guru yang mungkin ya ilmunya. Makanya ini saya rangkan. Dan saya alhamdulillah di tempat kita sudah ada yang bisa mengajar Al-Quran dan punya sanad dan punya ijazah. Alhamdulillah, ini dari Allah. Apalagi yang menghalangi kita ya? Ya, apalagi yang menghalangi kita untuk terus belajar? Ya, mungkin ini saya sampaikan kepada ibu sekalian, semangat. Ya, awal itu harus ini ya. Ya, perbaiki bacaan Al-Quran. Ya, terus menerus. Ya. Dan store. Kalau kita demikian, satu pekan, setelah satu pekan, berapa ayat kira-kira? Sudah 7 ayat tak? Kalau satu hari 1 ayat. Setelah satu pekan, store. Alhamdulillah, lewat. Ya kan? Makanya ini jawab sekalian, ini perlu perhatian khusus kepada Al-Quran. Jangan sampai ini menjadikan kita lalai. Ya. Makanya ini jawab sekalian ya, perlu juga ini saya sampaikan bahwa di dalam menuntut ilmu, ya, belajar itu tidaklah semudah membalikkan tangan, tapi itu membutuhkan proses, butuh waktu, butuh metode, ya, untuk hasil ilmu, untuk mendapatkan khasanah. Ya, perbendaharaan keilmuan kita itu harus ya bertahap, at-tadarruj. Ya, bertahap. Sebagaimana seseorang itu ilmu itu ibaratnya tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga ketiga. Bertahap. Ini harus diperhatikan. Banyak orang yang gagal dalam menuntut ilmu karena caranya salah. Masuk ilmu dengan cara yang salah. Itu banyak yang gagal. Sudah puluhan tahun belajar tapi nggak ada apa-apanya, nihil, karena caranya salah. Ini harus dipahami bahwa menuntut ilmu mempunyai metode, manhaj. Ya, bagaimana belajar yang sungguhnya. Nah, coba saya beri perumpamaan. Ketika anak SD diberikan pelajaran SMA kimia, bisa paham enggak? Bisa paham tidak? Bisa paham? Tidak mungkin. Demikian juga kita. Seorang penuntut ilmu harusnya dimulai dari dasar. Ya, dari dasar, ilmu dasar dulu. Ilmu dasar dulu, jangan langsung ke atas. Contoh ya. Langsung ilmu apalagi?
Ilmu apa? Langsung ilmu Sahih Bukhari. Berat, ribuan hadis. Ya, langsung ilmu-ilmu yang banyak perbedaan pendapat di dalamnya, bantah-bantahan. Habis. Ini ya, perhatikan jemaah sekalian, kekeliruan kita, kegagalan seseorang dalam menuntut ilmu, ketika awal pertama kali semangat menuntut ilmu, subhanallah, tapi dihadapkan dengan ilmu-ilmu yang seharusnya belum pantas untuk dikonsumsi. Ya, coba. Memang ilmu itu adalah sebagaimana makanan. Makanan orang dewasa tidak mungkin itu cocok untuk bayi. Dipahami? Dipahami? Kadang-kadang mungkin bisa jadi racun bagi bayi tersebut. Ingat ya. Jadi makanan orang dewasa itu ya bisa jadi mungkin racun bagi bayi. Nah, cocok kan? Demikian juga ilmu ya ikhwah. Kadang-kala ilmu itu belum pantas untuk dipelajari, bisa membuat seseorang itu kacau pemahamannya. Pahami? Ya, makanya ilmu itu bertahap. Ya, contoh kecil, semangat kita terus dihadapi dengan masalah ilmu didapati. Ya, dihadapi dengan masalah fitnah, masalah ini, syubhat dan seterusnya. Ingat, syubhat bukan ilmu. Ketika syubhat masalah mendadak, udah habis kita. Dipahami? Ya, maka ingat jemaah sekalian. Contoh, saya beri contoh. Si A semangat menuntut ilmu. Ketika dihadapkan syubhat, fitnah yang ada masuk ke dalam hatinya, saya ingatkan bahwa sebelum dia kenal fitnah masih mending, keadaannya masih enak, masih luar biasa semangatnya. Tapi ketika masuk fitnah, udah syubhat sudah menyambar-nyambar, hati itu lemah. Makanya belum pantas untuk dikonsumsi. Bantahan-bantahan belum pantas untuk dikonsumsi. Kita belum punya tatbik ilmu, dasar pondasi ilmu yang kuat. Maka itu kesalahan fatal orang penuntut ilmu. Penuntut ilmu dasar dihadapi dengan masalah fitnah, bantah-bantahan dan seterusnya. Itu racun bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu awal. Dimana? Orang penuntut ilmu yang punya tatbik ilmu yang kuat, ya, pondasi yang kokoh, sebelum fitnah datang dia mungkin dipahami. Oh, begini fitnahnya, begini kita harus menghadapi, demikian. Jelas ini? Makanya mas kalian, ya, salah satu kegagalan orang menuntut ilmu ketika dihadapi dengan masalah fitnah, syubhat, itu belum pantas untuk layak dikonsumsi. Ya, bisa jadi racun bagi diri kita. Pahami ini? Maka jemaah sekalian, sibukkanlah sesuatu apa yang cocok untuk kapasitas kita. Siapa yang bicara bukan kapasitasnya, itu akan banyak menimbulkan masalah. Seseorang itu ketika berbicara, menjelaskan hukum, ya, menjelaskan syariat, harus dia tertib, punya aturan. Tidak lantas kita ucapkan demikian-demikian. Tidak pantas, belum ada saatnya, ada tempatnya, ada kadarnya. Maka ini ya jemaah sekalian, saya ingatkan kepada kita semuanya agar berhati-hati. Jangan sibukkan diri kita sesuatu hal yang belum pantas untuk kita konsumsi. Itu akan membuat hati kita ya bisa jadi hati kita tidak semangat, ya, berpenyakit. Kalau orang sudah kena syubhat, ya sudah berpenyakit namanya itu ya. Kalau orang sudah syubhat, penyakit itu. Penyakit itu. Orang sudah syubhat itu penyakit itu. Makanya ini saya nasihati, ya, saya ingatkan bahwa kadangkala memang ilmu itu, ya, kadangkala belum layak untuk kita pelajari, belum kita untuk kita konsumsi, belum pantas, ada saatnya. Ya, contoh dalam hal ini, ya, ini harus dalam mencari ilmu jemaah sekalian itu harus bertahap. Kenapa jemaah sekalian? Man rama ilm jumlatan
zahaba'an jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan akan juga pergi secara keseluruhan. Ya, akan hilang semuanya. Ya, itu bertahap. Saya beri contoh. Ketika ada orang yang mau belajar ilmu tafsir Jalalain, Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan seterusnya, diambil semuanya ilmu tafsir. Ini bukan tadarruj. Ini tidak bertahap. Ya, ta'allama ilma ya fi sigari qabla kibarihi. Pelajari ilmu yang kecil sebelum yang besar dulu. Ini makanya itu kegagalan pertama seorang itu salah dalam belajar. Salah dalam belajar, menuntut ilmu. Ya. Makanya di sini at-tadarruj ya, bertahap dalam menuntut ilmu. Itu ada beberapa poin ya. Ada ilmu asal ini ya semua kembali kepadanya Al-Quran. Apa itu? Tafsir ini. Tapi saya ingatkan, sebelum mempelajari ini harus kita punya apa? Al-Quran dulu. Karena sumber semua ilmu adalah Al-Quran. Ini. Ya, ilmu tafsir harus ini. Tafsir Al-Quran Azim. Yang mana dipelajari dulu? Kitab tafsir yang paling ringkas, yang paling mudah adalah tafsir Jalalain. Imam Mas? Siapa ngarangnya? Siapa? Jalalain siapa? Ini paling ringkas. Paling ringkas ini. Dan ini ulama ya merekomendasikan. Meskipun ada beberapa sebagian yang tanda kutip, jangan langsung kau pindah ke tafsir Ibnu Katsir. Nah, salah. Ilmu itu bertahap. Maknanya para ulama menjelaskan kepada kita, contoh gini. Antum hafal Al-Quran. Contoh, wasyamsi waduhaha. Apa artinya? Demi matahari dan waktu duha. Antum paham apa tafsirnya? Belum ya? Untuk memaham tafsirnya buka buku tafsir. Apa itu? Yang paling dasar cara lain. Pahami di situ. Pahami apa tafsirnya. Ya? Pahami tafsirnya. Jangan untuk tatbiknya, untuk menguasainya, antum tutup tafsirnya, antum bisa menjelaskan tanpa melihat bukunya, antum sudah punya tafsir, antum sudah punya ilmu. Pahami? Al-Fatihah umpama, apa tafsirnya? Puluhan tahun kau tak hafal Al-Fatihah, apa tafsirnya? Jamaah sekalian, paham tafsirnya? Ini dasar dulu. Pahami tafsirnya ayat per ayat. Setelah itu pelajari. Setelah selesai jalan lain, Anda sudah punya dasar ilmu. Ilmu tafsir sudah punya dasar ilmu. Ilmu itu dengan hafalannya ikhwah. Setelah tutup tafsirnya, antum bisa keluarkan tafsir surah Al-Lahab, antum bisa khutbah. Ya kan? Itu. Selama ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu. Yang kita punya apa? Hafalan. Hafalan itu pun tidak mungkin. Ya kan? Ini menjadi masalah. Ini jamaah sekalian. Kalau antum pahami ini, sudah selesai tafsir yang lain, pindah ke tafsir Karimir Rahman As-Sa'di. Ya. Atau pindah ke tafsir Ibnu Katsir, lebih tinggi lagi. Di sini terjadi Masya Allah, ini tinggal tahap-tahap. Antum punya dasar. Pahami ini? Ya. Contoh lagi, agar nanti bisa dipahami.
Ya. Dalam hal hadis yang pertama kali yang harus kita pelajari dan hafal adalah Arba'in An-Nawawi. Ini pertama kali. Ya, bagaimana caranya? Antum hafal Arba'in Nawawi, hafal. Jangan pindah sebelum hafal ini hadis, karena hadis ini, masya Allah, sumber segala persoalan hidup yang ada. Dipahami? Ya. Kalau bisa hafal seperti surah Al-Fatihah. Ya, jangan pindah sebelum mungkin. Jangan pindah. Setelah hafal Arba'in Nawawi, pindah ke Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam, pindah ke Bulughul Maram. Setelah Bulughul Maram, Sahih Bukhari dan Muslim. Tahap. Ya, tahap. Contoh lagi. Setelah antum hafal Arba'in Nawawi, harus juga dipahami maknanya, syarahnya. Bukan syarah penjelasan ulama. Duduk di depan majelis talaki, ya, sama alim ulama, orang yang paham, orang faqih tentang menjelaskan hadis ini, apa maknanya, apa maksudnya. Pahami? Antum sudah hafal hadisnya, hafal juga apa maknanya, kandungan dalamnya. Bagaimana caranya? Kalau antum hafal kandungannya, tutup bukunya, antum bisa jelaskan. Antum bisa jelaskan apa makna kandungan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya, apa maknanya? Kalau antum bisa jelaskan maknanya, antum bisa khutbah. Antum bisa ceramah. Pahami? Nah, di sini ini tidak bisa diambil kecuali talaki, belajar, majelis. Ya ini ya, ini bertahap kita, bertahap. Ya, bertahap. Pahami ini? Ya, bertahap kita dalam belajar. Itu hadis. Nah, setelah itu apa? Fikih umpama. Fikih. Nah, orang harus punya dasar. Anda kok dasar, insya Allah enak nanti bertangga-tangga. Fikih apa? Hah? Fikih? Ambil matan-matan fikih. Contoh di sini Safinatun Najah. Itu fikih Imam Syafi'i. Antum hafal itu, ya ini antum hafal matanya, ya, antum pahami, jelas ya. Antum duduk sama orang yang paham menjelaskan, antum sudah punya dasar keilmuan. Ya, antum punya dasar keilmuan dari babul miyah, bab air. Saya mau tanya, air terbagi berapa? Air terbagi berapa? Contoh, terbagi berapa air? Gimana ini? Berarti kita tidak punya dasar keilmuan. Orang yang punya dasar keilmuan pasti jawab itu. Artinya apa? Dia hafal matan ringkas, babul miyah, kesamuhu, sarasa umpama. Ya, ini. Kalau antum sudah paham ini, sudah punya dasar pondasi ilmu. Pahami? Nah, kalau sudah itu pindah ke tingkat-tingkat berikutnya. Antum belajar. Nah, ini juga tidak bisa diambil sekedar di sosial media, di apa, tapi harus lagi sama guru. Jelaskan. Ya. Dan jangan campur aduk mazhab. Iya, sebagai tulabul awal jangan campur aduk. Dan jangan langsung antum pelajari yang ya umpama pendapatnya Imam Syafi'i begini, pendapatnya ini, dalilnya ini, bantahannya ini. Jangan langsung ini. Kenapa? Kita belum punya pondasi dasar yang kuat.
Jangan langsung. Ini kesalahan fatal ketika seorang baru belajar, udah belajar yang demikian. Belum saatnya. Belum. Makanya ini nasihat kepada kita semuanya. Ini ya sedikit gambaran kecil bagaimana punya dasar ilmu. Ya, kalau sedemikian demikian tadi berarti sudah ada hadis, Arba'in Nawawi hafal, tafsir sudah hafal, ya kan? Ya. Apalagi fikihnya udah hafal matanya, udah punya dasar keilmuan. Udah punya dasar maki. Selama ini apa kita? Apa kita yang miliki? Ada enggak? Belum, karena kita belum memasuki, belum masuk kepada belajar, belum. Kita hanya masih tahapnya apa? Menghadiri majelis ilmu yang sifatnya ilmunya itu apa? Tematik. Ilmunya itu ya apa ya? Enggak belajar langsung ke kitab. Enggak ya? Makanya ini jemaah sekalian, makanya kita tidak punya dasar keilmuan yang kokoh. Makanya ini harus belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ba'da Ramadan, ba'da Id nanti kita akan buka pelajaran khusus untuk ilmu dasar. Ilmu dasar ya, ilmu dasar. Bagi teman-teman ikhwah yang punya kesibukan, insya Allah kita siapkan waktu akhir pekan. Ya, kita mulai dari yang dasar, pondasi dasar saja dulu. Arba'in Nawawi dan seterusnya. Ya. Dan ini jemaah sekalian. Nah, setelah itu ilmu ini tidak bisa dipahami secara keseluruhan, secara umum, sempurna kecuali dengan ilmu alam. Ilmu alam. Ilmu alam itu masuk usul. Ya. Usul tafsir. Untuk memahami tafsir. Usul tafsir banyak. Ya, Muqaddimah ilmu tafsir Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ya, dari awal bertahap. Usul hadis untuk memahami hadis sahih dengan tidaknya. Masuk kepada ilmu mustalahul hadis. Ya. Untuk ilmu lughah bahasa masuk ilmu nahwu sharaf. Ini penting. Ya. Usul fikih, al-mukhtar dan seterusnya. Insyaallah dan ini sekedar gambaran bagaimana kita mempunyai dasar keilmuan. Kita belajar dulu. Ya, selama ini kita belajarnya tidak teratur. Benar ya? Benar ya? Tidak terarah. Artinya apa? Kita tidak punya dasar keilmuan. Tidak punya dasar keilmuan. Ya. Ya, artinya kita mau disuruh menjelaskan tidak punya ilmu karena memang tidak ada. Ya. Makanya itu harus ini punya dasar. Kuasai dulu dasarannya, matanya. Jangan pindah sebelum hafal seperti surah Al-Fatihah. Bisa enggak? Mampu enggak? Jangan dikira bahwa saya kerja, saya begini. Tidak. Itu semua bisikan syaitan. Was-was dari syaitan ya akhi. Was-was dari syaitan yang menghalangi kita dari ilmu. Ya, was-was dari syaitan itu. Baik. Ya. Itu sedikit ya gambaran bagaimana mempunyai atau memiliki pondasi keilmuan. Ya, makanya sungguh mengherankan kita, banyak diantara kita para tulabul ilm, para penuntut ilmu, ya di sosial media jago. Di sosial media jago, bantah-bantahan begini banyak sekali. Sementara dia hafal Qur'annya juga belum. Ya kan? Baca Al-Qur'annya belum beres. Hafal arba'in enggak. Mana kira-kira? Nah, ketika disuruh
Bu, apa tafsirnya ayat ini? Bisa tidak? Paling copy paste. Ya kan? Ya. Ilmu fis sudur, wala fis sutur. Ilmu itu tidak ada, bukan di sini di kitab. Itu banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, ya, dia mengatakan dirinya para penuntut ilmu, sudah jago di sosial media, membahas ini, masya Allah. Padahal kita lihat latar belakang pendidikannya, basicnya di mana belajar, ya kan? Ya, hafal Al-Quran pun belum, baca kitab pun belum. Dan ini jangan mas sekalian, jangan dikira bahwa itu sudah sekedar baca kitab, kuasa ilmu nahwu itu sudah bisa jago. Tidak, jangan mas sekalian. Ini cuma alat saja, jembatan untuk memahami ilmu. Artinya sekedar sudah bisa baca kitab, akhirnya semua kitab dilahap semuanya tanpa belajar sama guru. Ini kesalahan fatal. Seseorang penuntut ilmu hanya bermodalkan bisa baca kitab, bermodalkan nahwu sorabnya, bahasa Arabnya bisa, sudah melahap semua buku kitab tanpa belajar sama guru. Ini kesalahan fatal. Saya ingatkan ini. Itu bukan ya cara demikian menuntut ilmu. Menuntut ilmu, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu belajar, talaqi di depan guru. Ya, ini saya ingatkan. Ya, banyak di antara kita yang ya di sosial media kayak Syekhul Islam luar biasa. Ya, membahas ini, membantah inilah haula wala quwwata illa billah. Sementara dasar keilmuannya gimana? Maka itu belum dikatakan tulabul ilm, belum. Sudah gagal itu. Kayaknya aja masalah ini ya. Yang pertama diperhatikan. Doyib. Kita masuk pada pembahasan kitab. Itu sekedar tambahan dari yang kemarin. Pertama ya lalu agar menjadi perhatian kepada kita. Poin yang berikutnya al-inayatu ya bil amali ya bi ilmi bi amil bi ilmi ya. Yaitu beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Ya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al khairu was sa'adah wal kamal was salih mansurun fi nau'aini. Kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan itu terbatas hanya kepada dua perkara. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, di sini jemaah sekalian, mana ilmu yang bermanfaat? Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ketika makanya itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ada yang apa hadisnya doanya? Allahumma inni a'udzubika min berdoa kepada Allah agar berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, nggak ada faedahnya. Siapa itu? Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan, nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya. Ya. Makanya mas kalian ya, barang siapa yang mengumpulkan berbagai macam jenis ilmu, bahkan menghafal berbagai jenis ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya, apa jemaah sekalian? Maka dia fa innama yastakthir min hujajillahi alaihi.
Ya, saya ingatkan, barang siapa yang hanya memperbanyak maklumat, menghafal, tapi tidak mengamalkannya, maka dia akan memperbanyak bebannya di hadapan Allah nanti. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Akan ditanya itu. Ya, min ilmin la tasul kadami di madam yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser ke hamba dari hamba kalau nanti sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah dari ilmu di mana dia amalkan. Jadi siapa hanya menuntut ilmu, memperbanyak maklumatnya tanpa diamalkan, pasti akan memperbanyak pertanyaannya nanti hari kiamat nanti, memperbanyak masalahnya di hadapan Allah nanti. Ya, itu bahayanya. Maka jemaah sekalian, ilmu itu ya tujuan utamanya apa? Diamalkan. Ya, kabura maqatan indallah taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Semua dalil ini menunjukkan wajibnya beramal dengan ilmu yang sudah kita miliki. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyaknya ilmu yang kita miliki, sudah berapa persen kita amalkan? Hah? Berapa persen? Berapa persen kita amalkan? Ya. Berapa persen? Jangan sampai hanya kita tumpuk-tumpuk kayak buku kita tanpa ada dibuka. Kita beli buku tanpa dibuka. Sama saja kita beramal, berilmu tanpa amal, sama saja, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Ya, sama saja. Makanya di sini jamaah sekalian, aduh, habis. Gua ya. Jadi maksudnya belajar, menuntut ilmu adalah tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah diamalkan. Dia diamalkan. Dan di sini sekalian, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang dia belum ketahui. Ini. Ya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan berikan ilmu yang belum dia ketahui, dia belum pahami. Maka setiap ilmu yang tidak menghasilkan amalan dan tidak membuat ahlinya, sahibul ilmi, bertakwa dan tidak ada rasa takut, tidak melahirkan khasyah, fa innahu bali. Itu adalah musibah. Adalah musibah bagi pemiliknya. Ya, musibah bagi pemiliknya. Kenapa demikian? Pasti menjadi hujah nanti di hari kiamat kelak. Jadi jemaah sekalian, setiap ilmu yang tidak menghasilkan amalan, takwa dan perasaan takut, khasyah pada seorang, maka itu adalah musibah bagi pemiliknya. Karena ilmu itu dia amalkan. Ya, diamalkan. Sebagaimana para ulama berkata bahwa dengan cara apa dia menghafal hadis? Tidak dia menghafal hadis kecuali dia amalkan. Artinya apa? Dengan pengamalan ini Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang lainnya.
pintu hikmah yang lainnya. Ya. Baik. Jadi bisa diumpamakan bahwa ilmu adalah wasilah untuk beramal. Ya, ilmu adalah baru itu baru jalannya, jembatannya untuk beramal, bukan tujuan utama ya. Kita belajar untuk ilmu itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya kita amalkan. Ya? Dan seseorang bagaimana caranya beramal tanpa ilmu? Ya, makanya jamaah sekalian. Diringkas saja pembahasan kita karena waktu ini tidak memungkinkan. Jadi al-ilmu al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Pertanyaannya, berapa persen ilmu yang kita miliki? Saya ingin tanya, dari sekian banyaknya ilmu yang kita miliki, apakah tersusun rapi? Atau masih ngambang? Atau terbang? Tanya, dari sekian ilmu yang kita miliki, apakah itu tersusun rapi? Tidak, karena cara kita belajar salah. Metode belajar kita salah. Itulah sebabnya ya, kita tidak bisa, karena ini tidak tersimpang rapi ilmu kita, tidak tersusun rapi ilmu kita. Ya itu ya, saya ingatkan kepada kita jemaah sekalian, agar ilmu kita tersusun rapi, ya, teratur, mulailah belajar sebagaimana seharusnya. At-tadarruj, belajar dari hal yang kecil baru besar. Ya, banyak orang kuasai hal-hal yang besar, sedikit yang tidak, itu keliru. Ya, baik. Nah, setelah ilmu diamalkan, diapakan? Lanjutan? Diajarkan, dakwakan. Ya, poin berikutnya di sini adalah ya, an-nasru al-ilm, ya, dakwah, mendakwakan ilmu dan menyebarkannya, menyebarkan ilmu tersebut. Ya, zakatul ilm, zakatnya ilmu, ya, diamalkan dan didakwakan. Wa yuballighuhu linnas, ya, menyampaikan kepada manusia. Dan ini akan berberkah. Ya, akan berberkah. Nah ini jemaah sekalian, sebagaimana dalam surah Al-Asr terkumpul ya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Da'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan ini semua tidak bisa kita tabligh ilmu kecuali sebelum matang ilmu kita. Ya, sebelum matang ilmu kita. Dan ini jemaah sekalian, mana antara menuntut ilmu dan mendakwakannya? Padukan di antara keduanya. Padukan. Amalkan ilmu yang kita sudah ketahui, dakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Jelas ini? Ya, dakwakan. Dan itu pun ya, jemaah sekalian, Allahu Akbar. Ini adalah seorang ya alim mengatakan bahwa salah satu di antara saya cintai, yang paling saya cintai adalah menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu, tersebarnya berkah di seluruh negeri. Kenapa demikian? Lu'inal ladzina kafaru
Ayatnya. Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Kanu la yatahana an munkar. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ini. Ya, ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ada, maka laknat Allah akan turun. Dan ini tidak bisa kecuali dengan tersebarnya dakwah, ilmu, tabligh, balik. Ya. Dan ini jemaah sekalian, amar ma'ruf nahi munkar juga punya metode, punya cara. Jangan sampai hanya amar ma'ruf saja, tinggalkan nahi mungkarnya. Jangan sampai nahi munkar, tinggalkan amar ma'rufnya. Itu harus dipadukan. Ya, banyak di antara kaum muslimin demikian. Amar ma'ruf diajak semua pada kebaikan, sementara tidak ada nahi munkar. Paham enggak kalau saya nahi munkar? Paham? Ini bahasa Arab. Amar ma'ruf apa? Mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar melarang kepada kemungkaran. Hanya mengajak kebaikan tapi melarang, tidak melarang kepada kejelekan. Itu banyak di antara kaum muslimin. Apa? Takut tersinggung. Ya toh? Takut tersinggung. Tapi ada metodenya supaya tidak tersinggung. Tapi masalahnya kalau mau tidak tersinggung bagaimana caranya? Susah. Iya, cari doanya Allah dengan murka manusia, Allah akan ridho. Tapi cari doanya manusia dengan murka Allah, Allah murka, manusia murka. Nah, ini ya sedikit bagaimana cara dakwah itu harus tersebar. Ya. Dan ini mendakwakan ilmu sesuai kemampuan kita lah. Jangan juga di luar kemampuan kita. Jangan untuk menjawab sebelum ditanya. Dan jangan juga menjawab apa yang bukan kapasitasnya. Ya. Katakan wallahu a'lam. Jangan sekali-kali menjawab, membahas suatu persoalan bukan masalah kita di situ. Nah, itu akan menjadi penyakit bagi diri kita itu. Ya, bumerang bagi diri kita. Ya. Nah, di mana tersebarnya ilmu? Ya, di teman-teman duduk kita. Di mana? Di kantor. Ya kan? Ya, teman-teman di kantor bisa, tempat kerja, khair insyaallah, dakwakan ilmu. Ya, khair. Dakwakan ilmu. Saya katakan tadi, antum sudah paham tafsirnya surah Al-Fatihah, antum bisa menjelaskan. Ya, antum sudah paham maknanya satu ayat, ya maknanya hadis, bisa jelaskan. Khair. Itu teman di tempat kerja. Ya, di tempat kerja biasanya gosip itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau antum bisa mewarnai, khair insyaallah. Ya, mewarnai itu suatu kebaikan. Tapi jangan antum hadir di situ, kemungkaran jalan terus. Berarti sama saja pelakunya ya. Kita jadi setan bisu. Hati-hati. Ya. Tinggalkan. Kalau memang ada kemungkaran tidak bisa kita ingkari. Ya. Yang ini jemaah sekalian ya. Paling penting berapa ya teman duduk kita sudah dakwahi. Ya, tapi ini caranya ya, jangan langsung sebagaimana pertemuan yang lalu. Berdakwah itu ya punya tata cara juga. Ya. Ya, yang berikutnya bagaimana tersebarnya dakwah? Itu dakwah di masjid-masjid ya, akhi. Di masjid. Awalnya itu masjid kecil. Di situ kurang orang sholat. Ya. Awal di situ, antum sampaikan ilmu, dakwah. Jadi khatib. Khair insyaallah. Ya, bayan maghrib, isya, ya. Antara maghrib isya, khair insyaallah. Dan ini tidak bisa kita sampaikan ilmu sebelum kita punya dasar ilmu. Kalau hanya sekedar tulis materinya baru dihafal, belum ya. Ya, makanya harus punya dasar keilmuan dulu. Ya, jadi jangan langsung
Ini ya, insya Allah nanti kita akan setelah Idul Adha kita akan buka pelajaran khusus pelatihan dai. Ya, pelatihan dai. Hari insya Allah kita belajar dari dasar. Ini persiapan. Ya, terusnya ini yang paling penting adalah dakwah di rumah. Dakwah di rumah. Ini paling penting. Ya, karena di mana lahir masyarakat kalau bukan dari rumah. Kalau di rumah itu masya Allah lahir dari orang-orang yang mengenal ilmu, ya bertakwa, insya Allah masyarakat ya luar biasa. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, di sini bahwa seseorang itu hendaklah dia berdakwah menyebarkan ilmu ya di rumah masing-masing. Contoh kecil aja, anak antum temani bicara, antum aja ajari salat, muru auladakum bi salat bisa baina sana. Ya, ajarkan anakmu, perintahkan anakmu salat ketika umurnya 7 tahun. Benar nggak kita ajarkan? Benar nggak? Kita ajarkan bacanya begini, cara berduduknya begini. Benar nggak? Atau guru yang ngajar? Yang pertama itu orang tua itu ya, punya tanggung jawab orang tua. Ya, orang tua punya tanggung jawab. Itu mengajarkan anaknya. Contoh, antum mau keluar rumah bersama keluar rumah, baca doa keluar rumah. Kalau seringnya itu hari insya Allah itu tertanam dalam dirinya. Masuk lagi, doa lagi. Apa doa masuk rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Kharajana wala rabbina tawakkalna. Doa hari insya Allah. Masuk masjid apa doanya? Keluar masjid apa doanya? Ya, ini sholat sedikit-sedikit, jangan langsung sedikit-sedikit. Ini maksudnya bahwa ilmu diajarkan kepada keluarga sesuai kemampuan kita, sedikit-sedikit. Ya, tapi jangan cuma itu, tapi ajarkan dia yang apa? Yang mana? Larangan. Jangan cuma amalan demikian. Ya amar ma'ruf, tapi larangan juga harus diajarkan sama anak. Apalagi sekarang HP luar biasa fitnahnya. Ya, ini yang pertama kali di rumah dulu. Perhatikan, sebarkan dakwah di rumah. Ya, sebarkan. Ya. Jam berapa? Dari waktu ya. Oh iya, waktu kita terbatas jamaah sekalian. Jadi itu ya, ada berapa poin yang harusnya penuntut ilmu diperhatikan dia. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hasil ilmu ini sebarkan dakwah di mana dan kapanpun. Ya, tapi tentu dengan cara yang ma'ruf. Ya, toyib. Sedikit akan bahas sedikit aja, karena pekan depan mungkin tidak bisa ya. Jelas satu ya. Di sini salah satu adab penuntut ilmu yang harus diperhatikan paling penting ini adalah menerima kebenaran dan tidak ta'assub, tidak fanatik. Yang paling utama, menerima kebenaran dan tidak ta'assub, ya, dan tidak berkelompok-kelompok. Ini ya, kadang-kala kebenaran itu hanya diterima dari kelompok kita, di luar kelompok kita tidak diterima. Itu namanya asubiyah, ta'assub media. Makanya ini wala takum minal musyrikina
Ayatnya, janganlah seperti orang-orang musyrik yang menjadikan. Pasti sudah lewat ayat ini. Lewat tuh. Udah lewat tuh. Sudah lewat ini. Artinya aja. Yang menjadikan agama mereka itu berhizib, berkelompok. Ya. Setiap kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa bangga, gembira dengan kelompoknya. Ini larangan. Larangan kita demikian. Allah melarang kita berkelompok-kelompok. Agama itu wahid, Islam itu satu, tidak berkelompok-kelompok. Ya, adanya kelompok ini bikin pecah. Ya. Makanya itu salah satu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'ah. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bihi ikhwan. Nah, itu nikmat Allah. Islam itu kita semua bersaudara. Innal mu'minina ikhwah faslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara kedua saudaramu. Jangan memperkeruh masalah, jangan memperuncing. Ini menjadi masalah. Kalau ada persoalan diangkat bersama masalah, bukankah kita saudara semuanya? Ini ya mas kalian. Ya, bukankah kita dulu berpecah belah, berkelompok-kelompok, datang Islam mempersatukan. Ya. Islam itu tidak kenal namanya kelompok-kelompok, enggak. Islam itu satu ya. Ini saya ingatkan pada kita semuanya, wah, ini yang perlu, jangan sampai kita ada asab, ada ta'azzub, fanatik kepada seseorang, siapapun, fulan, syekh, ustaz dan tidak. Ya, kita fanatik kepada Rasulullah SAW. Nggak ada yang bisa berhak kita fanatik kecuali Rasulullah SAW. Ini saya ingatkan pada kita semuanya agar berhati-hati dalam masalah ini. Ya, ini Islam itu tidak kenal namanya kelompok, tidak kenal namanya asobiyah, ya, tidak kenal. Kita semua bersaudara. Saya ingatkan, kalau ada seseorang alim ulama dikenal kokoh di atas sunnah, ya, dikenal kokoh di atas akidah, manhaj yang benar, berselisih dengan fulan ustadz ini, sama-sama di atas sunnah, mau kemana kita? Antum berpihak kan? Antum ketika menyesatkan si A, berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datangkan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini ya mas sekalian. Kita berlepas diri dari hal tersebut. Saya ingatkan, ya. Apakah harus berpihak sama A sama B? Bagaimana orang tinggal di gunung nggak kenal apa-apa, berdiri atas sunnah, apa dia berdosa? Tidak, jawab sekalian. Saya ingatkan bahwa ini adalah musibah yang menimpa banyak di antara penuntut ilmu yang terfitnah, ya, asobiyah, ya. Ini sama ustadz ini, sama ustadz ini, sama ustadz ini, tidak, jawab sekalian. Bukan urusan kita, ya. Bukan permasalahan kita. Yang dibahas masalah apa dulu? Apakah usul? Nah kan? Ini tidak ada urusan kita. Sibukkan kita dengan ilmu. Ya, sibukkan kita dengan ilmu. Ini nasihat saya kepada kita semuanya. Saya, masya Allah, nasihat, ya, Ustadz kepada kita, guru-guru kami, ketika fitnah berlalu, baru kita tahu, Makubalero. Tidak sampai masuk, tidak sampai. Sibuk kita belajar. Tidak perlu ya, jawab sekalian nasihat saya. Kalau begitu bukan urusan kita, urusan mereka. Terus yang menjadi masalah, kenapa mereka ikutkan kami kepada masalahnya? Itu tidak ada hubungan kita dengan mereka kok. Kita sibuk belajar.
nuntut ilmu, hafal Quran, hafal hadis. Tapi kenapa mereka memasukkan kepada masalahnya? La haula wala quwwata illa billah. Ini persoalan. Terus terang saya pribadi, saya nggak peduli dengan fitnah yang ada. Nggak peduli. Biarpun mau berkuar-kuar begini-begini, itu urusan Anda dengan Allah, bukan urusan saya. Saya nggak perlu terlibat. Gimana? Urusan Anda sama orang yang bersangkutan, bukan urusan saya kok. Ini ya, saya nasihati pada kita semua. Maka saya tuh aman-aman aja, nggak pernah sibuk urus ini, nggak pernah sama sekali. Ya, urusan orang yang bermasalah, bukan urusan kita. Nggak perlulah. Sibukkan saja kita bagaimana kita berhujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita larut dalamnya. Apalagi persoalan fitnah yang ada sekarang. Makanya nasihat Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, ya Rasulullah SAW, apa ada kebaikan setelah kejelekan ini? 3 kali orang. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bil kitab. Hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran. Amalkan, ajarkan itu. Pelajari Al-Quran. Itulah tamassak. Berpegang teguh dengannya. Insya Allah kita selamat. Ini fitnah. Ini hadis fitnah. Ya, hadis fitnah. Yang paling banyak tahu hadis fitnah siapa? Hudzaifah. Paham dia. Ketika orang bertanya kebaikan, dia bertanya kepada tentang apa? Kejelekan. Ya, makanya Hudzaifah itu paling paham bahwa setelah ini apa ada kebaikan. Apa raja Rasulullah? Pegang teguh pada Al-Quran. Maka sibukkan kita dengan kitab. Tidak usah sibuk dengan yang lainnya. Ketika antum sibuk dengan yang lain, hafalan terganggu, ilmu belajar terganggu, semua terganggu persoalan. Maka nasihati, jangan libatkan diri kita sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya kita dan bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita, urusan mereka yang berselisih. Ya, tidak usah pro sana pro sini. Ya, nggak usah. Kita sibukkan di belajar aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini nasihat saya pada kita semuanya agar kita senantiasa punya tatbik ilmu, ya, kekuatan ilmu yang kokoh sehingga nanti suatu saat ada fitnah datang kita bisa memilah. Oh ini, oh ini salah, ini benar, ini salah. Nggak perlulah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, waktu kita terbatas. Insyaallah nanti pertemuan terakhir sebelum Ramadan, sebelum Eid ya, masih ada 2 poin atau 3 poin yang penting untuk kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu yang ada dari pertanyaan dari Hewa.